Assalamualaikum, halo Auto Fans, ketemu lagi di channel aku. Di video kali ini, aku akan mereview Suzuki XL7 tipe beta non-hybrid 2023. Ya, jadi Suzuki XL7 dia menggunakan basis yang sama dengan Suzuki R3, tetapi mobil ini dibuat menjadi lebih gagah selayaknya sebuah crossover. Dari bagian depan, mobil ini memiliki grill berwarna hitam dan juga ditambah lagi dengan ornamen warna hitam juga. Kemudian untuk di bagian lampu, mobil ini sudah menggunakan lampu LED dan di bawahnya sudah ada DRL-nya. Lanjut ke bagian bawah. Di bagian bawah sini, ini sudah mendapatkan fog lamp, tapi fog lampnya sayangnya belum menggunakan LED. Kemudian di bawah sini, ini sudah mendapatkan semacam aksesoris body kit yang di sini berwarna hitam dan di tengah-tengahnya ada ornamen berwarna silver yang membuat menjadi lebih elegan. Nah, sekarang kita bahas ke bagian mesinnya. Alright guys, untuk di bagian mesin, mobil ini menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder DOHC yang dapat menghasilkan tenaga sekitar 104 PS dan torsinya sekitar 138 Nm. Nah, untuk di ruang mesin ini masih menggunakan cat dasar, terus juga di kap mesinnya juga masih menggunakan cat dasar, tetapi untuk di kap mesinnya sudah mendapatkan peredam. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian samping. Oke, untuk di bagian samping, Suzuki XL7 ini sudah mendapatkan body kit dari mulai over fender, kemudian side skirt. Nah, untuk di bagian atas ini juga dia sudah mendapatkan aksesorisnya. Nah, terus kita bahas ke bagian ban. Untuk di bagian ban, mobil ini menggunakan ban ring 16 dengan profil 195/60R16. Nah, lanjut di bagian kaca spionnya ini sudah mendapatkan lampu sein. Kemudian di bagian atas ini sudah ada roof railnya. Dan untuk handle pintunya dia berwarna chrome dan sudah ada smart key-nya juga. Nah, untuk antenanya dia model di tengah seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut bahas ke bagian belakang. Oke guys, untuk di bagian belakang ini dia mirip seperti Suzuki R3. Cuma kalau yang bukan warna hitam, di bagian sini itu warna hitam. Kemudian di bawah ini ada tambahan bumper belakang dan juga di sini ada ornamen berwarna silver juga. Kemudian untuk di bagian kaca dia sudah mendapatkan rear defogger dan sudah ada wipernya. Nah, untuk yang tipe beta ini dia belum mendapatkan rear spoiler, cuma di sini udah ada lampu remnya. Nah, terus juga di bagian sini ini ada kamera mundur dan di bagian sini ada 2 buah sensor parkir. Nah, sekarang kita lanjut lihat ke bagian bagasinya. Nah, untuk di bagian bagasi, mobil ini memiliki bagasi yang cukup untuk menaruh barang-barang yang agak lumayan banyak di sini. Nah, di bagian bawah sini juga ada tempat penyimpanan lagi. Kalau misalnya di atas kurang, tapi sayangnya kalau di bawah barangnya nggak bisa terlalu tinggi. Terus di bawah sini juga ada tempat penyimpanan lagi. Nah, untuk ban serep dia ditaruhnya di bagian bawah sini, bukan di dalam sini. Nah, sekarang kita lanjut bahas ke bagian interior. Oke guys, sekarang aku sudah berada di bagian interiornya dari Suzuki XL7. Nah, untuk di bagian interiornya, ini mirip seperti Suzuki R3. Di bagian dashboardnya ini, dia ada ornamen seperti bahannya yang mirip seperti karbon gitu. Kemudian juga di bagian door trimnya juga ini nyambung sampai ke sini dan juga ada list berwarna abu-abu di sini. Kemudian untuk kisi-kisi AC-nya dia di sisi penumpang sini ada 2, kemudian di sisi drivernya juga ada 2. Untuk di bagian head unit, mobil ini head unitnya sudah bisa menggunakan USB dan juga ada Bluetooth-nya. Nah, terus di sini ada radio. Kemudian di bagian sini ada pengaturannya. Nah, terus di bagian sini juga kita bisa menyambungkan HP kita biar
bisa tersambung kalau kita nelpon. Jadi ada fitur teleponnya. Nah, terus di sini ada USB foto. Nah, kemudian di bagian head unitnya juga kita bisa mengatur EQ-nya di sini. Nah, terus di bagian sini ini ada tombol lampu hazard dan juga di bawah sini pengaturan AC-nya dia sudah digital. Nah, kemudian di sini juga sudah ada untuk USB-nya dan aux. Kemudian di sini ada untuk tempat penyimpanan dan di sini ada 2 buah cup holder. Nah, terus juga di sini transmisinya dia menggunakan transmisi automatic dan di bagian sini ini rem tangannya dia masih yang model manual. Kemudian di bagian tengah sini ini sudah ada tempat penyimpanan yang enggak terlalu besar dalamnya dan ini sekaligus atasnya bisa jadiin armrest dan armrest ini sudah bahannya sudah empuk. Terus di sini juga tapi sayangnya di dashboard masih bahan plastik. Kemudian kita lanjut ke bagian setir. Untuk di bagian setir, ini setirnya dia tombolnya hanya ada di sebelah kiri. Terus juga di sini untuk angkat telepon dan ada tombol Bluetooth-nya. Nah, kemudian untuk di speedometernya, di bagian speedometer, ini dia kita bisa lihat average, full economy, kemudian ada range-nya. Terus lanjut di sini ada driving time-nya. Kemudian di bagian sini ada jam. Terus juga bagian sini ada motion front, rear. Terus di bagian sini ada untuk nunjukin torsi dan power tenaganya. Dan di sini ada grafik untuk kalau kita ngegas dan ngerem. Jadi ini ada semacam grafiknya gitu. Nah, terus ini balik lagi. Nah, sekarang lanjut di bagian kanan sini, ini ada tombol untuk start stop engine button. Kemudian di sini ada untuk pengaturan lampu. Kemudian di sini ada untuk stability control dan di bawah sini dia ada tempat penyimpanan juga yang enggak terlalu besar. Nah, terus di bagian door trim ini dia yang di sini bahannya masih plastik. Terus juga di sini handle untuk buka pintunya dia sudah berwarna chrome. Nah, terus untuk pengaturan kacanya dia auto di sisi driver. Kemudian untuk kaca spion dia untuk melipatnya sudah di pintu. Sudah elektrik. Nah, terus di bagian sini dia sudah soft touch bahannya. Nah, untuk di bagian atas ini lampu bacanya bisa nyalain dari sini, tapi sayangnya dia belum ada tempat untuk naruh kacamatanya. Nah, terus di bagian sini ini sun visornya dia masih polos, belum ada card holder ataupun kacanya. Nah, sekarang kita lanjut ke baris kedua. Oke, untuk di baris kedua, ini posisi duduk aku tingginya 168 cm dan ini headroomnya masih lega, kemudian juga legroomnya juga masih lega. Nah, kemudian untuk di bagian sini ini ada AC double blowernya, terus ini ada pegangan tangannya. Kemudian untuk di bagian door trim ini dia masih bahannya plastik, terus juga di sini ada bahan soft touch-nya. Terus untuk handle pintu juga dia berwarna chrome. Kemudian di bagian joknya ini sudah ada armrestnya. Cuma sayangnya belum ada cup holder jadi kita nggak bisa naruh minuman di tengah sini. Nah, kemudian untuk di bagian tengah sini ini ada untuk colokan 12 volt. Nah, terus di bawah sini ada tempat penyimpanan. Nah, terus untuk di jok baris kedua ini dia sudah mendapatkan fitur ISOFIX. Jadi kita bisa naruh car seat di sini. Nah, terus di bagian baris kedua ada safety beltnya. Oke, untuk di baris ketiga ini karena jok yang baris keduanya ini agak mundur, jadi untuk legroom aku ini dia udah nggak tersisa sama sekali, tapi untuk headroomnya dia masih lumayan lega. Nah, kemudian di baris ketiga ini juga sudah ada 2 buah cup holder, terus di bagian sini ini ada colokan 12 volt juga. Nah, terus di bagian baris ketiga juga sudah ada pegangan tangannya. Terus di bagian atas ini ada lampu baca dan di bagian baris ketiga ini juga sudah mendapatkan safety belt. Jadi safety belt di mobil ini lengkap dari bagian depan sampai ke belakang.
Alright guys, mungkin sekian video reviewnya. Kalian jangan lupa subscribe di bawah, like dan komen. Share juga video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.